Alhamdulillah alladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita awali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib berwasiat khusus untuk pribadi, umumnya untuk jamaah, marilah selalu senantiasa kita meningkatkan iman kita, takwa kita kehadirat Allah. Manusia hanya dengan bermodalkan iman, takwa inilah insya Allah akan mampu menyelamatkan kita baik dari kehidupan yang pada ini sampai kepada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di alam akhirat nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa doa yang pertama kali diajarkan di dalam Al-Quran ternyata bukan doa meminta pangkat dan jabatan, harta benda, keselamatan, namun doa yang pertama kali diajarkan dalam Al-Quran ternyata adalah doa meminta hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa catatan terkait hidayah, bahwa yang pertama adalah hidayah ini mutlak hanya milik Allah, hak prerogatif Allah. Siapapun di antara kita tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk. Jangankan sekelas kita, sekelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan hak oleh Allah memberikan hidayah. Dan itu terbukti ada di antara kerabat Rasul, bahkan paman dekat Rasul sampai wafat tidak memeluk ke dalam agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa hidayah hanya milik Allah, tidak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, pelajaran penting untuk kita. Ketika ada di antara kita, sahabat kita, saudara kita, yang secara zahiriyah masih jauh dari nilai-nilai agama, masih melakukan kesalahan, kewajiban kita hanya mengingatkan, memberikan nasihat, selebihnya serahkan kepada Allah. Jadi ketika ada di antara kita yang terkesan masih jauh dari nilai-nilai agama, masih melakukan kesalahan, bukan tugas kita mencacinya, memakinya, menjelek-jelekannya, apalagi mencapnya sebagai ahli neraka. Tidak. Cukup luruskan, doakan. Kenapa? Sekali lagi karena hidayah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu di ujung akhir hayat kita. Sejarah membuktikan ada orang yang awalnya salah berakhir soleh, atau sebaliknya sejarah menceritakan kepada kita ada orang-orang yang awalnya soleh berakhir salah. Kenapa? Sekali lagi karena hidayah hanya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kaum muslimin yang berbahagia, bahwa hidayah itu mahal. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita sampai detik ini, sampai saat ini masih diberikan keringanan oleh Allah melakukan kebaikan, kok kaki ini ringan ketika azan dikumandangkan, melakukan sholat 5 waktu secara rutin dan berjamaah, secara berjamaah dan rutin. Ketika ada undangan pengajian, ringan kaki ini untuk melakukan kebaikan. Pertahankanlah dan bersyukurlah. Kenapa? Berarti Allah sayang kepada kita, hidayah masih nempel pada diri kita.
Karena beberapa banyak di antara kita kaum muslimin yang berbahagia, rumah berdekatan dengan tempat ibadah, bahkan menempel dengan tempat ibadah. Untuk berjamaah pun sulit. Kenapa? Karena berat. Oleh karena itu, ketika sampai detik ini sekali lagi kita kok diringankan oleh Allah melakukan kebaikan, ketika ada undangan-undangan kebaikan, bersyukurlah dan pertahankanlah, hidayah masih menempel pada diri kita. Yang berikutnya, kaum muslimin yang berbahagia, hidayah bisa pergi datang kapan saja dan kepada siapa saja. Ini pun harus menjadi perhatian kita. Saya teringat satu peristiwa ketika terjadi perang Yamamah, peperangan antara kaum muslimin dengan kaum murtad, peperangan yang tidak seimbang sebetulnya. Peperangan kaum muslimin ketika itu hanya memiliki 12.000 pasukan, dan ketika itu pasukan murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab tidak kurang dari 40.000 pasukan, 12.000 melawan 40.000. Namun kehendak Allah, peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang menarik adalah kaum muslimin, ingin saya sampaikan, ada sosok yang menjadi perhatian kaum muslimin di pihak Musailamah Al-Kadzdzab. Satu sosok yang menjadi perhatian khusus. Siapa itu? Sosok tersebut bernama Rajal bin Unfuah. Siapa Rajal bin Unfuah? Yang berada di pasukan Musailamah, awalnya sahabat Nabi, pernah belajar dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Bahkan Nabi sempat mengutus Rajal bin Unfuah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah ketika itu. Namun apa yang terjadi? Ketika hidayah dicabut oleh Allah, ketika terjadi peperangan, Rajal bin Unfuah berbelot keluar dari Islam, mengakui kenabian Nabi palsu ketika itu karena diiming-iming pangkat dan jabatan oleh sang Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Subhanallah. Sekali lagi, hidayah bisa datang dan pergi. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbagi, kalau sampai detik ini kita masih bisa melakukan kebaikan dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, dan jangan lupa ketika kita berdoa, silakan minta doa apa saja, kebaikan apa saja, jangan sampai dilupakan doa terkait hidayah agar kita senantiasa diberikan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah senantiasa nempel pada diri kita, insya Allah ketika kita diwafatkan, wafat kita dalam kondisi husnul khotimah, wafat dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana Allah ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. عباد الله إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. أقم الصلاة.